Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kalimat pertama yang patut kita ucapkan di siang hari yang terik ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat itu tidak dapat kita hitung karena saking banyaknya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kembali pertemukan kita setelah sekian lamanya kita tidak bersua, kita tidak kembali bertatap muka, tapi alhamdulillah Allah memberikan kepada kita usia, umur yang panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesehatan, nikmat yang sangat agung. Adanya waktu dan nikmat sehat ini adalah nikmat yang sangat agung. Dengan dua nikmat ini maka kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa yang sedang kita jalani di siang hari ini adalah menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sehingga apa yang kita lakukan pada siang hari ini itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah seharusnya seorang muslim hendaknya menjadikan hari-harinya, menjadikan waktunya, menjadikan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya untuk akhiratnya. Betul-betul ia memanfaatkan waktu yang ada, detik demi detik yang ada untuk akhiratnya. Bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk memiliki dunia, tapi sekedar melewati dunia itu. Kita lewati, kita lalui, tentunya dengan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya penghambaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sedikit dari rangkaian atau beberapa peristiwa yang terjadi, yang tercatat oleh sejarah
yang disampaikan oleh para ulama kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Ada 4 peristiwa yang terjadi di tahun ini. Peristiwa yang pertama yang telah kita bahas pula pada saat itu adalah Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Dan ini ada kaitannya dengan peristiwa Al-Ifk, Hadisul Ifki, yaitu dituduhnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat serong atau berbuat zina dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Yang menyerukan fitnah ini adalah kaum munafiqun. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang munafik adalah bukan seorang muslim yang sejati. Mereka adalah orang-orang yang yudhirul iman wa yubtinul kufur. Mereka begitu berusaha untuk menampakkan keimanan, tapi secara lahir saja. Sejatinya hati mereka adalah sejatinya mereka adalah orang-orang yang berhati busuk. Sejatinya mereka adalah orang-orang kafir. Mereka pura-pura berada di barisan kaum muslimin dengan tujuan untuk menghancurkan kaum muslimin atau Islam dari dalam. Oleh karena itu hukuman mereka besok di akhirat sangat berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Fid dark, paling bawah, asfal, paling bawah. Minan nar, dari neraka jahanam. Wal iyadu billah. Sesuai dengan kondisi mereka, yang menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, dan ini sangat membahayakan. Lain cerita kalau orang kafir, dia jelas-jelas menampakkan permusuhan dengan kaum muslimin sehingga terlihat jelas, nampak mana yang muslim, mana yang kafir. Tapi munafikun sebenarnya dia tidak jauh beda dengan orang-orang kafir. Cuma dia menyembunyikan kekufurannya, menyembunyikan kekafirannya. Nampak seolah-olah dia adalah seorang muslim, padahal dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Waliyadzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peristiwa hadisul ifk, peristiwa tentang al-ifki ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bisa dimurojaah. Kemudian setelah perang Bani Mustalik, kemudian di sana ada perang Daumatul Jandal atau Daumatul Jandal. Hanya saja kalau kita melihat sejarah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli sejarah dari kalangan para ulama, bahwasanya perang Daumatul Jandal atau Daumatul Jandal ini lebih dulu terjadinya daripada perang Bani Mustalik. Jadi kalau lihat urutan bait syair yang ada di buku yang sedang kita pelajari ini, yaitu Al-Urjuza Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah yang dikarang oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, beliau mendahulukan menyebut perang Bani Mustalik. Namun perang Daumatul Jandal yang terlebih dahulu terlaksana. Setelah itu perang Bani Mustalik. Perang Daumatul Jandal ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, pada tahun kelima Hijriyah. Sedangkan perang Bani Mustalik itu terjadi pada bulan Sya'ban. Sedangkan antara Rabiul Awal dan bulan Sya'ban, dalam hitungan kalender
Hijriyah itu lebih dahulu bulan Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Ya, Sya'ban bulan ya. Yang setelahnya adalah bulan Ramadan. Jadi perang Dumatul Jandal terlebih dahulu, kemudian perang Bani Mustalik. Dan inilah yang telah ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Demikian pula dari kalangan ahlul ilmi yang lain. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di tahun kelima Hijriyah ini pula hasal, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, wa hasal aqdu ibnatil Harisi ba'du wattasal. Maka di tahun kelima ini, setelah perang Bani Mustalik, maka terjadilah akad antara Nabi yang mulia SAW dengan Juwairiyah bintil Haris. Ya, wattasal, dan mereka pun tinggal bersama. Di sini Syekh mengatakan wa hasal, maknanya ala istri ghazwati Banil Mustalik. Pasca peperangan Bani Mustalik, maka terjadilah pernikahan aqdun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibnatil Haris. Terjadilah pernikahan antara Nabi dengan Juwairiyah bintu Al-Haris ibnu Abi Dhirar. Siapa Ibnatul Haris itu? Dia adalah Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu taala anha. Nama aslinya Juwairiyah ini adalah Barrah. Kemudian setelah dia menjadi istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nama beliau diganti dengan Juwairiyah. Sekilas tentang Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Beliau ini adalah seorang wanita yang merupakan salah satu istri dari istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah anak dari pembesar Bani Mustalik. Ya, namanya Al-Haris. Ya, makanya dikatakan Juwairiyah bintu Al-Haris. Karena bapaknya namanya Haris. Kemudian Al-Haris ini punya rencana ingin menyerang kota Madinah. Ya, ingin menguasai kota Madinah. Merencanakan penyerangan kepada Nabi dan para sahabatnya. Namun berita itu didengar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga terjadilah perang dengan Bani Mustalik ini. Sebelum menikah dengan Nabi, Juwairiyah bintul Haris ini memiliki suami. Terdapat perselisihan pendapat di kalangan ahli sejarah. Ada yang mengatakan namanya adalah Sofwan, ya, dan ada yang mengatakan namanya yang lainnya. Maka ketika terjadi perang Bani Mustalik, suami dari Barrah, nama dulunya Barrah, atau suami dari Juwairiyah ini mati, meninggal di medan pertempuran, mati dalam keadaan kafir. Ketika perang berkecamuk dan kemenangan berpihak kepada kaum muslimin, bagaimana dengan ayahnya Juwairiyah atau Barrah? Ayahnya melarikan diri, kabur. Begitu pasukan kocar-kacir dan terlihat kalah,
Maka ayahnya yaitu Al-Haris melarikan diri. Ya, kemudian ditawanlah orang-orang Bani Mustalik oleh Nabi yang mulia SAW. Dan masuk dalam jajaran para tawanan adalah Juwairiyah bintul Haris atau Barrah. Ya. Masuk dalam tawanan Juwairiyah bintul Haris. Kemudian setelah perang usai dan Nabi ingin membagikan ghanimah, termasuk para tawanan itu adalah rampasan perang. Secara otomatis mereka menjadi budak. Dan dibagilah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para peserta perang. Dari harta rampasan setelah dikumpulkan semuanya kemudian dibagi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian termasuk para tawanan ini dibagi ya, oleh Rasulullah SAW. Lah kebetulan Barrah bintul Haris atau Juwairiyah bintul Haris ini menjadi bagian atau jatah ya, saham bagian Sabit bin Qais, menjadi bagian Sabit bin Qais. Namun Juwairiyah ini berusaha untuk menebus dirinya karena dia ini adalah wanita yang terpelajar. Kemudian yang kedua, Barrah ini atau Juwairiyah ini adalah wanita yang terpandang, anak pemuka kaum. Sehingga kalau jadi budak itu adalah kehinaan besar bagi dia. Maka dia berusaha untuk bernegosiasi. Ya. Dia menginginkan kebebasan untuk dirinya dari perbudakan dengan cara mukatabah. Dengan cara membayar sejumlah uang kepada Sabit ibn Qais yang dengan uang itu dia akan menjadi bebas. Namanya mukatab. Karena dia nggak punya duit, maka dia datang ingin menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi merasa kasihan. Ya. Begitu Nabi tahu bahwasanya dia adalah Ibnatul Haris, anaknya Haris pemuka Bani Mustalik, maka Rasulullah SAW melihat dia adalah wanita ya, anak dari seorang pimpinan, wanita terpelajar, ya, wanita terhormat, wanita terpandang di kaumnya. Maka tatkala dia meminta tolong kepada Nabi yang mulia SAW untuk bisa membantunya dalam membebaskan dirinya dari perbudakan, maka dibantulah Nabi yang mulia SAW, dibantu oleh Nabi. Kemudian kata Nabi, kamu mau nggak lebih baik dari bantuan ini? Mau wahai Rasulullah. Apa itu? Katanya, kemudian kata Rasul, aku akan menikahi dirimu. Apakah kamu mau? Mau wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku sudah lakukan. Kau sekarang bebas dan kau telah aku tebus. Ya, kemudian menjadi istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabaha wa tazawwajaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membayari nominal yang disepakati untuk dibayarkan, nominal yang disepakati antara Juwairiyah dengan Sabit. Ya, begitu sepakat berapa, katakanlah misalkan 10 juta, misal kalau dalam rupiah, atau 100 juta, maka Nabi yang mulia SAW yang membayar tebusan itu kepada Sabit ibn Qais. Kemudian dibebaskanlah Juwairiyah dan senangnya luar biasa. Lebih senang lagi tatkala Nabi mengatakan bahwasannya dia akan dinikahi oleh Nabi. Dia tidak peduli lagi dengan kemerdekaannya, saking senangnya.
yang menikahi adalah khairul bashar, nggak terbersit sama sekali, ya, di dalam benaknya, di dalam otak, ya, Juwairiyah bintul Haris. Nggak terbersit kalau bakal dinikahi oleh Nabi. Subhanallah. Makanya senang sekali. Fa'u'tiqa bitazwijihi iyaha mi'ata ahli baitin min Banil Mustalik. Ya, sebagai imbasnya, tatkala orang-orang atau para sahabat yang memiliki budak dari Bani Mustalik tahu bahwasannya Juwairiyah bintul Haris sekarang menjadi istri Nabi yang mulia SAW dan bebas dari perbudakan, maka para sahabat yang memiliki budak-budak dari kalangan Bani Mustalik dibebaskan. Tercatat dalam sejarah ada 100 keluarga, ya, atau 100 kepala keluarga yang dibebaskan oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, agar mereka merasa dekat dengan Nabi. Ya, dengan sebab Nabi menikahi Juwairiyah bintul Haris, yang mana beliau adalah salah satu atau anak pembesar dari Bani Mustalik, dan mereka ingin, ya, dekat dengan Nabi atau menjadi kerabat Nabi yang mulia SAW. Tidak sekedar sahabat, tapi juga ingin jadi kerabat, jadi keluarga, ya, melalui Juwairiyah ini. Hingga akhirnya mereka pun membebaskan Bani Mustalik. Makanya Juwairiyah bintul Haris ini disebut sebagai wanita yang membawa berkah kepada kaumnya. Akhirnya mereka dibebaskan semuanya dari tawanan dan perbudakan. Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala melihat Juwairiyah bintul Haris datang ingin menemui Nabi, meminta bantuan dan pertolongan, cemburu. Kenapa? Karena Juwairiyah bintul Haris adalah wanita yang menarik, wanita yang cantik, wanita yang menawan, wanita yang manis. Dan itu, ya, menurut Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, akan sangat dapat menarik hati setiap laki-laki yang melihatnya. Memiliki daya tarik yang tinggi, sehingga khawatir kalau sampai Nabi melihatnya dan Nabi akan memperistrinya. Padahal tujuan utama Nabi memperistri Juwairiyah bintul Haris bukan masalah itu. Wajar wanita khawatir, cemburu, tapi Nabi melihat ada maslahat besar di balik pernikahan beliau dengan Juwairiyah bintul Haris. Ya, ada maslahat besar di situ. Beliau adalah anak pimpinan Bani Mustalik. Berarti kalau beliau menikah dengan Juwairiyah, maka akan terjadi kebaikan yang besar. Buktinya, lihat, para sahabat dengan serta-merta membebaskan Bani Mustalik dari perbudakan secara suka rela, tanpa ada tebusan. Maslahat besar, dan masuklah mereka ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ya, luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Juwairiyah bintul Haris ini adalah sosok wanita yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rajin berzikir, rajin sholat, rajin puasa. Setiap harinya selalu duduk dari waktu subuh, setelah sholat subuh duduk di tempatnya sampai terbit matahari rada tinggi, sampai waktu duha. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking semangatnya dalam beribadah kepada Allah, sampai pun pada hari Jumat puasa, ketika waktu giliran Nabi untuk bersama Juwairiyah bintul Haris, pada hari Jumat Nabi mendapati Juwairiyah bintul Haris dalam keadaan puasa, dalam keadaan puasa.
Kemudian Nabi mengatakan, asumti amsi, kamu kemarin puasa enggak? Enggak wahai Nabi. Asumti ghadan, kalau besok puasa enggak? Enggak juga. Kemudian kata Nabi, fa'aftiri, kalau gitu berbukalah kamu, jangan menyendirikan puasa di hari Jumat, tidak boleh. Kecuali puasa-puasa yang ada sebabnya. Seperti kalau kebetulan hari Arafah atau puasa Arafah itu jatuh pada hari Jumat, maka tidak masalah. Puasa nazar pas hari Jumat tidak ada masalah. Tapi kalau puasa sunnah mutlak, tidak boleh puasa di hari Jumat sendirian, kecuali pada hari Kamisnya puasa atau pada hari Sabtunya nanti puasa. Jadi luar biasa. Ini ya sedikit cerita tentang istri Nabi yang mulia Juwairiyah bintul Haris. Beliau meninggal pada tahun ke-56 atau 58 Hijriah. Antara itu 56 atau 58 Hijriah. Pada masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Berarti beliau mendapati masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman. Beliau terkenal sebagai wanita yang hidup sederhana. Sosok wanita yang luar biasa. Padahal dulunya anak pemuka kaum. Begitu berumah tangga dengan Nabi, bahagia. Namun beliau adalah wanita yang sederhana. Suatu hari datanglah Nabi kepada Juwairiyah bintul Haris, mengatakan, ada makanan enggak? Subhanallah. Nabi jemaah. Nabi. Ada makanan enggak? Kemudian kata Juwairiyah, tidak ada wahai Nabi. Kecuali hanya ada tulang kambing. Ya, balungan kalau bahasa kita itu. Ya, ada dagingnya dikit-dikit lah. Tulang kambing, dan itu adalah milik budakku. Dan budakku itu mendapatkan tulang kambing itu, balungan atau tetelan kalau bahasa orang sini, dari sedekah. Itu aja yang aku punya, karena budak itu, apa yang dimiliki oleh budak itu milik tuannya, dan budak itu adalah miliknya Juwairiyah bintul Haris. Kemudian kata Nabi, bawa sini. Ya, karena itu statusnya sudah bukan sedekah lagi. Nabi dan keluarga beliau tidak boleh memakan harta sedekah. Ada yang ngasih sedekah kemudian kasih pada Nabi, nggak boleh. Haram bagi keluarga Nabi yang mulia SAW. Berhubung sedekahnya itu diberikan kepada budaknya Juwairiyah, maka statusnya udah berubah kalau berpindah dari budaknya Juwairiyah kepada Nabi. Sudah bukan sedekah lagi. Ya, makanya Nabi mengatakan bawa ke sini. Karena statusnya udah beda, udah bukan sedekah lagi. Ya, statusnya nanti jadinya hadiah. Tidak ada masalah. Nabi menerima hadiah. Ya, makan balungan jemaah. Subhanallah. Dan tidak ada rasa menyesal menikah dengan Nabi, atau tidak ada rasa menggerutu, karena memang hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada akhirat jemaah. Ini sekaligus pelajaran kepada para ibu, para wanita muslimah, agar hendaknya bersabar dalam menjalani rumah tangga. Ada kalanya suaminya tidak banyak uang yang dimilikinya, maka hendaknya bersabar. Yang penting adalah halal, dan berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Maka dengan begitu insya Allah nikmat itu akan tambah. Nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kau syukur akan aku tambah, kalau kufur azabku sangat pedih. Bersabarlah. Tidak mungkin kita tidak akan makan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita.
Dan memang dunia itu demikianlah keadaannya. Ada rintangan-rintangannya, ada cobaan-cobaannya yang menuntut kita untuk bersabar. Maka jangan pernah menggerutu, banyak-banyaklah bersyukur. Dan jangan pernah mengingkari kebaikan suami. Atau bahkan naudzubillah, jangan sampai hanya karena materi minta talak kepada suaminya dan ingin mencari suami baru yang lebih mapan. Bersabarlah selama sang suami ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka berapapun yang dia dapat hendaknya kita syukuri dan terus kita dukung suaminya. Ya, para ibu, para akhwat, didukung suaminya dalam bekerja. Didoakan. Bangunlah di waktu malam, di sepertiga malam terakhir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam semua urusan. Yakinlah selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Karena Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya mudah, jemaah. Kuncinya takwa. Jangan pernah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyalahkan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hikmahnya dan semua yang Allah takdirkan kepada kita itu baik meskipun kita yang merasakannya tidak enak. Kita diberi ujian sakit oleh Allah itu baik bagi kita. Sejatinya Allah ingin kebaikan untuk kita berupa apa? Menghapus dosa-dosa kita melalui sakit tersebut apabila kita sabar di dalam menghadapinya. Sehingga tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bersih. Hingga akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan yang seluas langit dan bumi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu wattasal akhirnya ba'du ay ba'da ghazwati Banil Mustalik wattasal, kemudian Rasulullah SAW membangun rumah tangga bersama Juwairiyah bintul Haris ibnu Abi Dhirar radhiyallahu taala anha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya wa aqdu raihanata fi dzil khamisah. Maka pada tahun kelima Hijriah ini pula terjadilah pernikahan antara Nabi dengan Raihanah. Summa banu Lihyana ba'd as-sadisah. Kemudian di tahun ke-6 Hijriah, tahun berikutnya ke-6 Hijriah, terjadilah perang antara Nabi dan para sahabat Nabi dengan Bani Lihyan. Baik, syarahnya wa aqdu Raihanah, kata Syekh Abdul Razak. Maka terjadilah akad pernikahan antara Nabi dengan Raihanah. Raihanah bintu Zaidin. Raihanah bintu Zaid radhiyallahu anha min sabyi Bani Quraidah. Awalnya Raihanah ini merupakan tawanan dari Bani Quraidah, kabilah Yahudi besar. Wa kanat Safiyyah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataqaha wa tazawwajaha. Raihanah ini pilihan Nabi. Karena ya, Nabi juga punya atau mendapatkan hak rampasan perang. Jadi rampasan perang itu dibagi 5. Ya, 1/5 ya untuk Nabi yang mulia sallallahu lillahi wa li rasulihi, untuk Nabi ya, untuk Allah dan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tawanan budak, Nabi pun mendapati antaranya, Nabi mendapatkan Raihanah.
Fa'ataqaha wa tazawwajaha. Kalau sudah jadi tawanan, nanti akan jadi budak. Kemudian dibebaskan oleh Nabi dan dinikahi. Hadza qaulun. Ini menurut pendapat salah satu, ini adalah pendapat yang pertama. Karena memang dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan ulama ahli sejarah. Bahwasanya apakah Nabi yang mulia SAW itu menikah dengan Rayhana dan dijadikanlah Rayhana ini sebagai salah satu istri di antara istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ataukah budak statusnya. Statusnya tetap budak. Wa huwa ikhtiyarun nazim. Dan ini merupakan pilihan An-Nazim, yaitu Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi. Beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasannya Rayhana itu salah satu istri dari istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ifah, pendapat yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan bal kanat amatuhu. Yang benar Rayhana itu bukan istri Nabi tapi budaknya Nabi. Wa kana yata'uha bimilkil yamin. Nabi SAW menggaulinya di saat dia berstatus budak. Rayhana ini digauli dan ini tidak ada masalah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan rangkaian sifat orang-orang mukmin yang beruntung. Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung siapa? Orang-orang yang beriman. Al-mu'minun berarti al-kafirun tidak beruntung, buntung jemaah. Maka keimanan adalah salah satu hal yang harus kita pertahankan dalam hidup kita di dunia ini. Jangan sampai kita batalkan keimanan kita. Jangan sampai kita tinggalkan keimanan. Jangan sampai kita tinggalkan Islam. Na'udzubillah. Kalau sampai keluar dari agama Islam, maka konsekuensinya berat sekali jemaah. Keluar dari agama Islam konsekuensinya berat, yaitu kena azab Allah Subhanahu wa taala sampai seterusnya. Karena ini syarat. Keimanan ini syarat mutlak. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada siapa? Amanu, orang-orang yang beriman. Apakah hanya beriman saja? Tidak. Wa 'amilus shalihat, dan mereka mau beramal saleh. Mereka buktikan kejujuran iman mereka dengan beramal saleh. Tidak sekedar mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah, tidak. Tapi dia berusaha untuk mengamalkan atau beramal saleh. Apa balasan mereka? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Ya. Jadi jemaah, ternyata kunci surga itu dua, iman dan amal saleh. Dan ini merupakan bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beriman, kita beramal, dan itulah takwa. Perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Karena makna takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqaya. Kau jadikan antara dirimu dan azab Allah itu penghalang, tameng, agar jangan sampai dirimu kena azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dan tameng kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah
dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita bersabar di dunia ini, enggak lama kita di dunia ini jamaah. 60 sampai 70 tahun kita hidup di dunia ini. Ya, kalaupun lebih sedikit. Bahkan banyak juga yang belum sampai umur 60 tahun sudah meninggal dunia, enggak lama. Kita pertahankan keimanan dan kita semangat dalam beramal saleh. Capek memang kita beramal, tapi akibatnya manis. Allah akan berikan kepada kita surga. Di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan. Ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun. Di dalam surga terdapat segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita dan enak, sedap dipandang oleh mata. Tidak ada sesuatu buruk sedikit pun. Bahkan mereka itu para penghuni surga fi syughulin fakihun, kata Allah. Mereka itu berada dalam kesibukan, terus dalam kesibukan, sibuk dalam menikmati kesenangan-kesenangan yang ada. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Jangan salah jamaah dalam menyikapi hidup ini. Jangan keliru. Sebab kalau sikap yang kita ambil salah, maka itu akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Ya, jadi kunci surga adalah beriman dan beramal saleh. Dari sini jangan sampai kita kalah dengan dunia. Jadi kita hidup itu untuk beramal. Kalau sampai dunia telah menghalangi kita dari beramal saleh, dunia kita telah menghalangi kita dari beribadah kepada Allah, dari sholat kita, dari puasa kita, maka tinggalkan. Itu tidak ada baiknya, sedih sama sekali bagi diri kita. Ya. Maka tatkala kita bekerja, kita dengar suara azan, atau bahkan sebelum azan berkumandang kita sudah siap-siap, Masya Allah. Ya. Itu seharusnya yang kita lakukan. Jangan nunggu iqamat, jangan nunggu ketinggalan takbiratul ihram, jangan nunggu ketinggalan rakaat baru sholat. Ya, Sufyan ibnu Uyainah, seingat ana Sufyan ibnu Uyainah pernah mengatakan, min tauqiris shalah an ta'tiya qabla al-iqamah. Termasuk bentuk memuliakan sholat adalah kau datang sebelum iqamat dikumandangkan. Ya. Jadi ini adalah masalah yang sangat penting jemaah. Yuk mari sama-sama kita berjuang di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Bersabar, semangat dalam beramal, yang sebenarnya itu bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin surga Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat takut neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia SAW, narukum hadhihi, api kalian di dunia ini 70 kali lipat dengan api di akhirat. Maknanya api di akhirat itu, atau api di neraka itu panasnya 70 kali lipat daripada api di dunia. Siapa di antara kita yang mau membakar tangannya di atas api di dunia? Enggak ada, mau sakit, panas. Kalau dibiarkan bisa luka, gosong. Tapi subhanallah, di neraka panasnya 70 kali lipat jemaah. Panas sekali jemaah. Makanya pemandangan di dalam neraka itu buruk. Kata Nabi yang mulia SAW, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih dahsyat, lebih buruk daripada pemandangan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, ittaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jauhi neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan didekati. Bagaimana caranya agar kita jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Tuntutlah ilmu syar'i. Dengan menuntut ilmu kita akan tahu mana perintah, mana larangan. Dengan menuntut ilmu syar'i kita akan tahu ini loh yang Allah inginkan dari diri kita, dan ini pula yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari diri kita. Jangan
ikut-ikutan saja. Beribadah itu harus berdasar dengan dalil. Tidak boleh sekedar ikut-ikutan. Iya, kalau yang diikuti itu adalah orang yang baik dalam agamanya. Orang yang mengerti tentang ilmu qala Allah, qala Rasul, yang sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tersesat. Waliyadzubillah. Kemudian warajjahahu Ibnul Qayyim wa Ibnu Katsir. Dan pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan juga Imam Ibnu Katsir dan selain keduanya, yaitu bahwasanya Raihanah yang benar, beliau itu bukan istri Nabi, tapi budak Nabi. Dan beliau tergolong sahabiyah. Ya, tergolong sahabiyah. Sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala as-Salihi, As-Salihi mengatakan wa bihadza jazama khalaiq. Ya, banyak sekali orang yang menegaskan hal ini, yaitu bahwasanya Raihanah itu bukan istri Nabi tapi budaknya Nabi yang mulia sallallahu. Fi dzil khamisah, pada tahun kelima, ay fi sanatil khamisati minal hijrah, itu pada tahun kelima, yaitu pernikahan Nabi dengan Raihanah menurut pendapat yang pertama bahwasanya Raihanah adalah istri Nabi yang mulia sallallahu. Terlepas dari perselisihan yang ada, kita tahu bahwasanya Raihanah ini adalah seorang muslimah dan dia adalah salah satu dari sahabat atau sahabiyah, ya, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah rangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Yang pertama adalah perang Bani Quraidah, perang Bani Mustalik, perang Bani Mustalik. Yang kedua adalah perang Daumatul Jandal atau perang Daumatul Jandal, atau perang Daumatul Jandal dulu, kemudian perang Bani Mustalik. Dan sepulang Nabi, dan pada kisah perang Bani Mustalik ini terdapat kisah tuduhan dusta kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga adalah pernikahan Nabi dengan Juwairiyah bintul Haris. Tadi sudah kita katakan, beliau adalah istri Nabi yang merupakan anak dari salah satu pembesar, ya, atau anak pimpinan Bani Mustalik. Kemudian yang keempat adalah pernikahan Nabi dengan Raihanah. Jadi sebenarnya menurut pendapat yang sahih, ada perselisihan pendapat dalam masalah ini, apakah Nabi nikahi ataukah tidak. Pendapat yang kuat adalah tidak dinikahi oleh Nabi. Statusnya budak Nabi yang mulia sallallahu, dan budak itu boleh digauli. Tadi sudah kita katakan, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Yang beruntung itu dari kalangan orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari segala perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang mukmin yang beruntung juga adalah orang-orang yang betul-betul menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali pada istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau pada budak-budak mereka. Tidak masalah, itu diizinkan oleh syariat, menggauli istri, menggauli budak boleh, ya, itu tidak melanggar. Ya, jadi setia kepada istrinya, tidak serong, tidak selingkuh.
Fa innahum ghairu malumin, kata Allah. Itu enggak tercela, boleh. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kalau mau cari di luar itu dengan berzina, maka itu termasuk perbuatan melampaui batas. Kemudian sifat hamba-hamba Allah yang beriman, yang beruntung, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang betul-betul menjaga amanah yang diembankan kepada dia. Di zaman sekarang ini jamaah, sungguh sangat sulit atau sangat jarang kita dapati orang-orang yang amanah dalam mengemban tugas yang sedang dibebankan kepada dia. Amanah itu berat, bukan untuk diperebutkan, tapi ketika ada di pundak kita, betul-betul kita harus berusaha menjaganya. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia zaman sekarang berebut untuk mendapatkan amanah, waliyadzubillah. Gunung saja diberi amanah oleh Allah, enggak mau. Manusia malah berlomba-lomba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa kejadian yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para pendengar sekalian. Bila ada salah kata, salah ucap, salah sikap, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, maka insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Semoga Allah memudahkan, Allah jauhkan kita dari segala kesulitan, Allah berkahi waktu kita, dan Allah pertemukan kembali kita di pekan yang akan datang insya Allah. Dan yang akan kita bahas adalah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.